Balik lagi di Rumah Satu Channel bareng gua, Ridwan. Sekarang gua mau ngebahas tentang apa aja makanan yang wajib untuk diberikan kepada kenari yang lagi meloloh anakannya di umur 4 sampai 8 hari mungkin ya. Jadi kenari yang lagi ngeloloh di umur anakan kurang dari 10 hari, dia masih membutuhkan pakanan yang halus untuk si anakannya. Contoh apa saja pakanan yang halus? Mungkin seperti sayur-sayuran, telur, enggak millet ya. Kalau millet itu makanan untuk kenari dewasa, itu keras. Jadi mungkin sayur-sayuran aja, sama mungkin kalau indukan kalian suka sama buah-buahan semacam pisang, terus apel, biasanya kenari itu suka. Kalau ada indukan kalian suka, dikasih aja nggak apa-apa buat ngeloloin si anakannya. Jadi biasa gue di sini ngasih sayur-sayuran sama telur dan terkadang buah. Nanti pokoknya ikutin aja. Nanti biar gue langsung tunjukin ke kandang gue di bawah. Kandang gue di bawah itu kenari. Kalau ini kandang gue yang di atas ini khusus buat murai. Nah, tadi gue juga habis ngambil video murai gue, jadi gue belum ke bawah. Terus gue kepikiran bikin video tentang bagaimana cara atau bagaimana pakan yang bagus untuk kenari yang sedang meloloh di bawah 10 hari umur anakannya. Karena banyak juga yang komen di gue, ada beberapa lah yang komen di gue lewat IG atau tanya langsung teman-teman gue sendiri. Wan, kok kenari gua anakannya sering mati? Si indukan jarang ngeloloh. Apa penyebabnya? Pas gua lihat, pas gua pantau, ternyata si indukan bukannya nggak mau ngeloloh, tapi dia bingung sama pakan untuk ngelolohnya. Karena temen gua ngasih pakanan keras doang, cuman ngasih millet doang. Jelas si anakan kenari pun, kalaupun indukannya mau ngeloloh, jelas si anakan kenari umur 0 hari sampai umur 5 hari itu dia belum kuat pencernaannya untuk mencerna si biji-bijian itu, millet itu. Memang dia udah dikunyah sebelumnya sama si indukannya, udah dihalusin, tapi tetap namanya makanan keras, yang pencernaannya belum kuat itu pasti tetap nggak bisa. Sekarang contohnya gini aja deh, contohnya nggak usah jauh-jauh, contohnya ke bayi aja. Bayi kita kan makanan pokok kita sehari-hari kan untuk orang dewasa itu nasi kan, nasi. Terus coba deh kita kasih bayi bubur. Bubur itu kan nasi yang udah dihalusin, yang udah dibikin selembut mungkin ya kan bubur itu. Tetap si bayi itu nggak akan bisa mencerna si nasi yang udah jadi bubur itu. Mungkin bisa tapi kurang sempurna. Dia masih membutuhkan makanan yang halus berupa susu. Karena si burung ini nggak punya susu, jadi kita harus ngasih apa sih makanan yang cocok untuk si anakan yang umur di bawah 10 hari, di bawah 5 hari mungkin nanti ya. Apa aja yang cocok ya, terus aja ikutin video gua sampai akhir. Terus aja ikutin, yuk kita cus aja langsung ke bawah. Oke, jadi yang gua kasih di kenari gua yang lagi ngeloloh ini ada 3 jenis pakan. Yang pertama pakan alus-alus yang mudah dicerna sama si cindilnya atau si anakan kenari umur ini sekarang umur 5 sampai 6 hari ya. Nah, jadi di sini udah bisa pakai sayuran. Untuk umur di atas 4 hari itu udah bisa pakai sayuran. Jadi sekarang gua kasih menunya ada sawi hijau yang biasa buat mie ya. Terus ada juga ini jagung manis. Jagung manis di situ tuh. Terus millet ini. Nah, nanti si indukan bakalan nge-mix si 3 makanan ini. Nanti di mix entah pagi
sawi atau jagung duluan atau millet duluan, entah siang entah sore, pokoknya nanti di mix sama dia buat ngajarin si anaknya biar anaknya tahu rasa berbagai macam yang ada di dalam kandang ini. Jadi nanti ketika si anakannya udah bisa nangkring atau mungkin udah mau belajar makan sendiri, si anakan nggak kaget. Jadi dia tahu yang dilolos sama indukannya ini sawi, terus jagung dan millet. Jadi dia nggak kaget. Jadi nanti si anakan lebih suka yang mana, kita kasih aja terus. Nanti pokoknya ketahuan di saat si anakan umur 21 sampai 24 hari. Itu anakan udah mulai belajar matuk. Ya mungkin nanti gue bikin videonya lagi dah. Nah, jadi nanti apa yang disukain sama si anakannya yang lebih sering dia makan, dikasih aja yang banyak, yang full. Terus nanti sambil ngajarin makan millet, kemungkinan makan millet 24 hari lebih dia bakalan makan millet. Tapi wajib harus ada ini. Dan sebelum umur 5 hari si anakan itu biasanya gue ngasih pakai telur puyuh. Kenapa di sini nggak ada? Karena indukan gue yang satu ini dia gampang banget birahi. Kalau kebanyakan telur dia pasti naik lagi birahinya. Jadi untuk telur gue makainya ketika anakan diloloh umur 0 sampai 3 atau 4 hari. Nah, ini dia anakannya ada 4 kalau nggak salah deh, atau 3, nggak kelihatan. Mungkin nanti gue ambil gambarnya biar lebih jelas. 3 kayaknya dia anakannya. Nah, terus yang wajib ada juga ini tulang sotong di dalam sini nih. Ini nanti juga dia bakalan ngelola pakai ini, di mix sama dia. Jadi si induk kan tahu apa yang diperluin sama si anaknya. Jadi kita cuman tugasnya ngasih apa yang dia butuhin. Terus nanti selebihnya dia yang kerja, si indukannya yang kerja buat ngelolohin. Kita tinggal ngasih aja, nanti kalau habis kita tambah lagi, jangan sampai kehabisan. Yang namanya sayur ini, sayur jangan sampai kehabisan pokoknya. Karena buat si anakan umur 5 hari sampai kemungkinan sampai 10 atau 15 hari itu masih butuh banget sayuran. Karena si indukan gak mungkin full ngeloloh pakai si millet. Karena dia tahu pencernaan si anaknya masih kurang kuat buat nyerna millet. Walaupun udah dihancurin sama si induknya ya, dia tetap belum kuat karena millet itu keras. Nah, saran gua lebih baik pakai sayur-sayuran dulu, sawi hijau atau sawi putih atau jagung. Pokoknya yang disukain sama si induk aja dikasih. Kalau si induk lebih suka ke sawi, kita banyakin sawinya. Kayak ini indukan gue, dia lebih suka ke sawi pakainya. Jadi gue banyakin sawinya. Ini sawi gue pakai 4 helai sawi ya, 4 batang. Nah, terus jagungnya sedikit aja tuh gue kasihnya karena dia kurang suka. Itu pun gue kasih jagung segitu nggak mungkin habis sampai sore nanti. Sampai besok pun masih ada sisanya biasanya. Terus millet pasti gue bersihin tiap hari karena dia juga buat makanan pokok si induknya. Terus yang paling penting kebersihan sih. Kebersihan buat indukan yang lagi ngeloloh. Air tiap hari diganti, makanan tiap hari dibersihin. Nah, kalian udah pada tahu lah gimana cara bersihin millet. Cukup ditiup-tiup aja, nggak usah dibuang ya. Kalau dibuang itu boros menurut gue. Terus ini untuk kotorannya dibersihin juga tiap hari. Ini juga habis gue bersihin tuh. Nah, jadi begitu aja, cukup simple. Kemungkinan nanti perkembangannya bakal gue bikin lagi di konten berikutnya. Pokoknya terus ikutin channel gue, dibantu juga biar channel gue lebih berkembang. Di share, komen, subscribe tentunya. Jangan lupa nyalain loncengnya juga.